Ya, apa yang kada wajib dibasuh? Yang bagian dalam. Jangan ketika hendak bekamih dibasuh sambil dikocek-kocek misalnya, jangan. Karena hendak membersihkan akhirnya terlanjur tengah-nganga misalnya. Nah, jangan. Jadi jangan dibasuh sampai ke dalam, karena itu tidak wajib untuk dibasuh sampai ke dalam situ. Bagian luarnya saja yang wajib dibasuh ketika bekamih atau ada cairan yang itu adalah najis. Maka keluar dari sesuatu yang tidak wajib untuk membasuhnya adalah najis. Maka apabila ikhtiyat, atau ihtiyat ini orang yang berhati-hati, bahasa Banjarnya orang ngebaapik, sebaiknya dibasuh. Kalaunya ada sesuatu yang keluar, sesuatu yang cairan yang keluar, cuman itu tidak sampai ampun lelakian menjangkaunya gitu loh. Kalau sampai menjangkaunya keluar cairan tersebut, maka hukumnya najis. Apabila cairan tersebut keluar yang mana ampun lelaki bisa menjangkaunya, ada dua, bisa menjangkaunya, maka keluar cairan itu hukumnya suci. Kalau pendapat daripada Imam Romli, apapun yang keluar dari perempuan itu hukumnya najis. Itu pendapat Imam Romli semuanya. Tapi kita kalau hendak berhati-hati, lebih baik dibasuh aja, aman. Misalnya dalam perjalanan jauh, kalau nya di bis misalnya seharian, kalau hendak sembahyang kan dia selawar, bagi ini perempuan dulu lah, laki-laki bukan lagi pembahasannya. Perjalanan jauh sehari karena di bis misalnya, atau tulak ke Jawa ziarah, itu kan di bis, rancak di bis. Ketika berada di dalam bis itu, sangwe yang dipakai ini selawarnya yang rigat aja dulu. Ketika turun hendak sembahyang, hendak ziarah, berganti yang bersih. Supaya jangan terbanyak pakaian, hendak naik bis pulang, ganti pulang di bis, hendak pakaian yang anu aja. Jadi apa? Jadi hemat pakaian, hemat kita memakai pakaian kada boros gitu nah. Matrigat. Kemudian jadi ini suatu cabang. Adapun tembuni masyimah yang keluar bersamaan dengan anak hukumnya suci. Tembuni, ada tembuni, kalau setiap anak tuh pasti keluar tembuni juga. Nah, tembuni itu hukumnya suci karena najis. Nah, ini masalah najis saja. Berbicara pulang lanjutnya hukum telur. Telur hukumnya suci jika keluar dari binatang yang suci, meskipun dagingnya tidak dapat dimakan. Telur hukumnya suci jika keluar dari binatang yang suci, meskipun dagingnya tidak dapat dimakan. Maka apabila ada binatang yang mengeluarkan telur atau memuntahkannya sekalipun cangkang telurnya tersebut masih lemah, maka hukum telur suci. Dan cangkang mutanajis itu artinya sesuatu benda yang terkena najis, itu namanya mutanajis. Dan bisa disucikan dengan cara cukup dibasuh. Jadi hintalu yang lengket di hintalu itu hukumnya najis. Bakas tahi apa namanya tuh, tahi ayam kah, tahi bebek kah, sebelum kita menjarang memasaknya dengan cangkangnya tersebut, dibasuh dulu telurnya supaya menghilangkan najis yang ada di telur tersebut. Dibasuh hanya dijarang. Dan kemudian ada juga yang berpendapat telur dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci, dan telur dari binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis. Apa yang haram dimakan seperti burung elang, itu haram dimakan.
Nah, pendapat yang pertama, telurnya boleh dimakan. Pendapat yang kedua, lamunnya dagingnya haram dimakan, telurnya pun tidak boleh dimakan. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya semua telur itu hukumnya boleh dimakan, lamunnya hakun memakan. Dan kemudian ada juga yang berpendapat telur dari binatang yang halal dimakan hukumnya suci, telur yang binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis. Adapun telur yang diambil dari binatang yang sudah jadi bangkai, maka apabila telur itu keras, sekira-kira ada kemungkinan bisa menetas, maka telur tersebut mutanajis, suci, tidak apa-apa dipergunakan. Apabila lemah maka najis. Binatang ini mati, ayam mati misalnya, karena sempat disembelih jadi najis pula, jadi bangkai. Ternyata di dalam tubuh ayam tersebut ada hintalu. Ketika disiangi ada hintalunya. Hintalunya, cangkangnya ketika kena angin langsung keras, dan telur tersebut bisa ditetaskan, maka telur tersebut hukumnya suci. Apabila cangkangnya itu masih lemah dan sangat rawan, maka telur tersebut hukumnya najis. Kemudian perhatian bahwa telur itu cangkangnya masih terkena najis, maka basuhlah sebelum menggunakannya, dan telur yang telah berubah menjadi mencair seperti telah bercampur antara putih dan kuning telur, maka sepakat ulama hukumnya adalah suci. Jadi mengkonsumsi telur itu jangan sampai tidak dibasuh dulu, dihilangkan dulu najisnya, hanya dimakan, hanya diolah gitu. Demikian pula telur yang mulai berubah menjadi darah, maka hukumnya suci atas pendapat yang disahihkan Imam Nawawi dalam kitabnya. Jadi, kalau ada darahnya di dalam hintalu, ada darahnya sekalinya, itu dianggap suci menurut Imam Nawawi. Kata bapak, lamunnya hakun memakan. Kemudian yang akan datang, insya Allah kita tidak usah panjang-panjang, penting sedikit, walaupun sedikit tetap bisa dipahami. Yang kedua, benda cair yang memabukkan. Benda apa aja itu, bukan hanya minuman apapun yang memabukkan, yang benda cair itu hukumnya apa, itu yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, istiqomah di dalam setiap kebaikan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini kita berada di bulan Shafar, yang mana bulan Shafar ini Allah taala menurunkan beberapa ribu bala ke dunia ini. Nah, maka itu di antara sekian banyak atau ribuan bala itu, mudah-mudahan kita dijaga Allah taala dari musibah bala tersebut, dijauhkan daripada sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Terakhir,